Hmm, lebih gampang, lebih terbantu ya kok. Nggak perlu Betul. mantau-mantau tiap hari, dikit-dikit buka aplikasi. Ini ada yang komen nih, saya ibu rumah tangga scalping juga nih. Wah, Nah, itu bisa tuh. mantap mantap. Enggak sih, sebenarnya kalau misal gue ngambil contoh istri gue juga nyopet, Oh, bisa oh, scalping harian. Kemarin 2 hari lalu dia sempat nyopet di cuan. Ya ikut-ikut aja. Cuma mau ya ya porsinya mungkin nggak sebanyak dari porsi yang dia pakai buat untuk nge-swing ataupun untuk invest ya. hmm. Cuan beli di saham cuan, cuannya gede ya. Cuannya Amin. gede. Cuma ya sayangnya hari ini ya begitu. Ya hari ini di HRB, padahal tadi 1.000 ya. Oh, ini komen lagi kok, scalping kok bukan nyopet. uh, gue nggak tahu tuh bedanya apa. Ya, ya sorry. Kita nggak boleh pakai bahasa nyopet. Ya sorry, scalping. Maaf. Oke, oke. Nah, ini next. Hmm, tadi ada yang nanya juga nih kok. Hal Betul. dasar yang harus dipahami untuk yang baru mulai investasi. Oh, oke. Apa tuh? Satu, Buat pemula. kita masih tahu. Hmm. Oke, kita masih sadar nih satu dulu nih. Sebelum kita mulai investasi, bahwa kita masih tahu bahwa investasi atau trading saham itu tidak selalu untung. Ya, Ada resikonya. benar. Betul. Benar. Karena kita nggak bisa dalam artian dengan butanya aja gara-gara kita dengerin orang, gue kemarin invest di saham atau trading saham gini-gini tahun lalu itu dalam berapa bulan gue udah bisa cuan sekian persen, duit gue dari duit gue sekian udah bisa langsung kayak lipat sekian. Tapi kan kita kan nggak tahu cara mereka itu seperti apa, benernya apa enggak aja kita belum tahu kok. Jadi kita masih sadar dulu dalam artian bahwa investasi saham itu juga ada resikonya. Oke, kalau kita bicara tentang umum ya, kita kan dapetin cuan dari investasi itu kan profit kita bisa dapat itu dari capital gain, yaitu kenaikan harganya, kenaikan harga satu saham dari dari satu titik waktu ke titik waktu ke depannya. Terus selain itu kan kita juga dapat ada yang namanya dividen. Tapi kita juga masih tahu bahwa kalau ada namanya capital gain, berarti ada yang namanya capital loss. Berarti harga juga bukan cuma bisa naik, harga juga bisa turun. Nah, permasalahannya di situ, sadar nggak? Oke, terus karena kita tahu resikonya seperti apa, ya baik lagi, berarti kita juga masih belajar dong buat untuk belajar analisa. Oke, saham yang kita mau masuk nih, saham perusahaan ini, perusahaannya gimana dulu? Perusahaannya apa ini? Perasaannya makin hari, makin tahun, makin untung, atau makin hari, makin tahun, makin rugi? Terus juga kita harus ngecek masih tahu, laporan keuangan. betul. Okay. Ya, kita masih ngecek laporan keuangannya, kesehatan company-nya. Nah, walaupun juga satu company juga sehat, juga bagus, tapi kan kita juga mesti ada harus tahu hitung-hitung lah dikit. Ini kira-kira harga yang pas buat untuk kita masuk buat untuk investasi berapa ya? Apakah harga sekarang itu kemahalan atau gimana? Supaya kita juga nggak perlu takut karena kan balik lagi untuk masuk untuk trading ataupun invest di saham ada waktu dan harga tertentu untuk kita masuk. Terus yang perlu dipahami selain dari itu ya tadi kalau misalnya untuk analisa perusahaannya itu kan lebih ke arah analisa fundamental ya. Yang kedua yaitu analisa teknikal. Analisa teknikal yaitu ya kita biasa yang untuk melihat chart, melihat dari histori, dari pergerakan dari harga saham tersebut yang beberapa tahun kemarin. Karena kita percaya bahwa ada yang namanya siklus kan. Misalnya let's say tahun ini sektor ini yang gerak, tahun depan let's say sektor sekian, sektor apa lagi yang gerak. Nah di situ juga kita bisa lihat dari pergerakan harganya dan lain-lain. Dari situ bahwa kita kelihatan nih, kalau secara charting pergerakan harganya kayak gini, terus
di sini kita ada yang namanya titik harga support, titik harga resisten, itu juga masih dipelajarin sih. Dan tapi gue yakin kok hal-hal seperti itu nggak susah buat untuk kita pelajarin kalau kita mau. Karena kalau gue bisa sharing dikit juga nih ya. Oke. Kenapa gue interest banget sama ilmu di pasar modal atau ilmu saham ini? Karena kita ambil contoh pelajaran geografi deh. Pelajaran geografi itu kita bakal pelajarin sampai kapan sih? SMA. Itu mandatorinya ya. Untuk kita mau terusin belajarin geografi saat kuliah, kalau misalnya kita mau jadi apa? Oke. Mau kerja di tambang, atau kita mau jadi kontraktor, dan lain-lain. Tapi, kalau ilmu tentang uang, financial, itu kepake sampai seumur hidup loh. Dan kita butuh. Karena ya ada yang ngomong kan, oh uang bukan nomor satu, tapi tanpa uang kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi ya mau nggak mau emang uang itu penting gitu. Jadi ya masa uang sepenting itu uang untuk kita, masa kita nggak mau pelajarin ilmunya sih gitu. Benar. Oke. Ini ada semoga yang komen. Menjawab ya pertanyaannya. Iya. Berarti kita harus bisa ya apa ya, bisa ngerti analisa ngerti perusahaannya, apa yang kita beli, terus at least bisa basic technical lah ya kok. Yes. Ini ada yang komen, andai bisa malam mungkin bisa sekalian ngepet ya kok. Jangan ngepet guys. No comment deh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Untuk deposit di JUC berapa ya? Oke, deposit untuk pembukaan rekening awal, deposito awal itu 1 juta ya untuk di JUC. Yes. Which is kalau buat sekarang sih, untuk zaman sekarang 1 juta ya udah murah gitu loh kalau dibandingin sama zaman dulu ya. Dan kalau 1 juta, apalagi kalau misalnya kita ngomongin tadi untuk kayak masalah untuk umur muda, masih muda yang masih anak-anak SMA untuk mulai belajar. Kalaupun mereka bisa dapat support dari orang tuanya, gue yakin ya, maksudnya kayak orang tua juga nggak akan mempermasalahkan, rela kok, maksudnya dalam artian untuk menaruh 1 juta buat mereka belajar gitu. Nah tapi kira-kira 1 juta itu cukup nggak kok untuk belajar awal? Kalau dari Koko aja, menurut Koko aja. Kalau untuk awal-awal, yes. Untuk awal, gini, untuk beberapa, kalau misalnya ngomong 1 juta itu cukup apa enggak, balik lagi ya, buat gue sih, kalau untuk dalam artian masih tahap-tahap awal, masih pengen tahu untuk belajar itu, sebaiknya justru kita mulai dengan duit kecil dulu ya. Karena kita nggak, gue adalah pribadi orang yang percaya dengan yang namanya proses. Jadi kita butuh proses buat untuk menjadi yang lebih hebat ke depannya. Jadi kita nggak mungkin dalam artiannya kita langsung dari awal langsung main dengan duit gede. Nah itu justru akan jadi resiko buat kita. Mendingan kita, kalau buat gue pribadi, kita mulai dengan yang kecil dulu, kita belajarin yang benar, kita ikutin prosesnya gimana. Terus kalau misalnya emang kita udah yakin, udah oke, dan cara investing kita udah benar, cara trading kita udah benar, baru semakin hari, semakin waktu, kita bisa nambah jumlah investment kita. Karena balik lagi gini, oke, ini juga hal yang gue mungkin mesti bahas di sini ya. Kan gue rasa pribadi adalah hal yang penting juga, yang pernah mungkin gue bahas juga buat yang anak-anak SMA kemarin. Kalau gue pribadi, gue percaya dalam artian dalam dunia investing,
terlebih khususnya untuk dunia trading, teori yang kepake, teori yang kita pelajarin, yang teori sebesar apapun, sejago apapun kita, sebanyak apapun teori yang kita pelajarin, kalau mental kita nggak siap, teori semua itu akan hilang pada saat market kayak gini. Jadi buat gue pribadi 80% itu 80% dari semuanya dari apa yang kita butuh adalah sebenarnya adalah mental, dan 20% itu adalah teori. 20-30% lah itu ada teori. Karena baik lagi yang nantinya kayak kalau lagi masa-masa sekarang lagi market kayak gini, terus mental kita udah keganggu, semua teori yang kita tahu, let's say kayak technical analysis yang kita udah tahu support resistannya di mana, itu biar semua. Karena ya balik lagi kita udah lihat market kayak gini, kita udah panik, udah ketakutan sendiri, baca berita sana, baca berita sini, udah jelek semua. Padahal sebenarnya ya balik lagi, saham yang kita pegang sebenarnya lagi nggak kenapa-napa sih. Ataupun kalaupun ada pergerakan turun pun nggak seberapa sebenarnya. Tapi juga selain itu, selain yang bisa panik seperti itu, ada juga satu mental yang jelek, mental yang udah tahu jelek, udah tahu pasar lagi begini, udah tahu saham yang kalian pegang lagi jelek, lagi nggak bagus, masih di hold aja. Jadi dua arah nih, bukan cuma satu arah aja. Yang kayak minggu kemarin kan JOC Sekuritas kan ngebahas tentang cut loss tuh. Nah, itu juga salah satu juga ya bagian dari itu. Harus rela cut loss. Kalau udah memang harus cut loss ya cut loss. Dan daripada kita rugi lebih dalam. Apalagi bulan depan bakalan arah ARB simetris ya kok. Itu lebih sakit lagi ya tiap hari. Oke. Iya, betul. Tapi ya balik lagi. Oke, kalau ngomongin tentang arah ARB simetris, jujur ya, gue pribadi karena itu yang gue bilang, gue juga angkatan Coronials, gue belum tahu gimana, gue belum pernah ngalamin. Rasain ya? So belum ngerasain. Tapi kalau menurut dari teman-teman yang lain, apalagi yang lebih senior yang lain sih, mereka sih nganggepnya kayak katanya sih lebih enakan begitu ya, lebih enakan ARB simetris. Karena kalaupun kayak sekarang kita ARB 7%, tapi kan ARB-nya bisa berhari-hari juga. Kalau misalnya let's say ARB-nya disimetrisin ke sampai 20% juga atau sampai 30%, ya let's say 20% aja lah, nggak usah ngomong 30%. Kalau sampai ke 20%, siapa tahu maksudnya dalam artian pas dia drop pun sampai ke 25%-nya, ya siapa tahu bisa langsung rebound, nggak sampai harus ARB juga. Ya cuma nggak tahu ya. Itu sih dari pengalaman mereka. Tapi baik lagi, kalau saat mental kita udah benar, mental kita juga udah bagus, hal-hal seperti itu ya harusnya kita bisa handle ya. Kalaupun memang balik lagi, kalau misalnya memang udah support yang kita tentuin memang udah jebol, udah emang tuh ya mau tidak mau ya kita cut loss. Iya benar. Oke. Kok mungkin kita jawab pertanyaan yang mulai teknikal kali ya. Kenapa banyak yang mau nanya-nanya emiten ya? Ya ini lagi rame, banyak banget yang nanyain saham-sahamnya mereka nih. Oke, let's go. Apalagi market lagi kayak gini nih. Oke. Udah boleh koleksi saham perbankan kayak BCA, Mandiri sama BRI belum? Atau tunggu lagi nanti kemungkinan turun kah? Gimana tuh kok? Oke, kalau misalnya ngomong perbankan lagi diskon, sebenarnya belum terlalu diskon ya. Kita ngambil contoh BRI. Kalau ngomong diskon juga belum ya sebenarnya. Itu sekarang kalau posisi BRI sebenarnya lagi sideways juga kan. Tapi baik lagi,
kalaupun kita ngarepin dalam artian oke, kita bakal dapat dividen yang untuk kita ngarepin dividen, ya kita hitungin dividen yield. Apakah kita nanti puas dengan dapat dividen dari kalau kita beli harga sekarang 4730, terus kita dapat 288 per saham, apakah 6% itu lumayan oke buat kita apa enggak? Tapi kalau ngomongin dari harga sekarang sih kayaknya ntar ya, setahu aku sih harusnya masih harga di atas ya. Maksudnya bukan harga bukan harga yang untuk invest, itu bukan harga yang pas ya. Oke. Ini kalau BBCA hari ini 8.300 ya. Kalau BRI 4.730 nih. Oke, ini baik lagi ya, ini ya untuk gue pribadi aja. Karena kalau kita lihat dari harga price-nya BBRI, untuk for example kita ambil BBRI. Buat gue pribadi sih harga BBRI mungkin kita yang kalau untuk dalam artian yang buat untuk invest itu ya harga di sekitar 4.000-4.000-an-nya itu mungkin lebih menarik ya pada untuk harga sekarang. Dan kalau kita lihat kan resistennya BBRI itu ada di sekitaran di 4.980-an. Jadi untuk 4.980 sampai 5.000. Kalau untuk harga sekarang kan dari 4.700 ke untuk harga sampai ke 1.500 sekitar berapa persen itu? Cuma 5% juga. Udah mau mirip sama kayak kalau kita beli sekarang terus dapat dividennya.